Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum bersama Mesia. Selamat pagi saudara sekalian, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu yang kelima dari masa puasa Prapaskah atau masa puasa Caturdasa. Karena beberapa romo sudah melakukan liturgi online. Romo Alex melakukan, Romo Yakobus melakukan. Jadi kali ini kita tidak akan melakukan liturgi. Kita akan berdoa Trisagion saja. Langsung akan saya memberikan homili dari bacaan kita hari ini. Mari kita lakukan doa Trisagion dulu. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Kemuliaan bagimu ya Allah kami, kemuliaan bagimu ya Raja Surgawi, penghibur roh kebenaran, yang hadir di segala tempat serta memenuhi segala sesuatu, harta simpanan segala yang baik serta sumber hidup. Datanglah dan tinggallah dalam kami, serta bersihkanlah kami dari segala kenajisan, dan selamatkanlah jiwa kami yang maha baik. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Baka Maha Kudus, kasihilah kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Ya Sang Tertunggal Maha Kudus, kasihilah kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Baginda, maafkanlah pelanggaran-pelanggaran kami. Ya Sang Maha Suci, kunjunglah kami dan sembuhkanlah kelemahan-kelemahan kami demi nama-Mu. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan dan bukan diciptakan, satu-satu hakikat dengan Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maryam, serta menjadi manusia, telah disalibkan bagi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita sengsara dan dikuburkan, dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan telah naik ke surga serta duduk di sebelah kanan Sang Bapa, serta Dia akan datang lagi dalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati, yang kerajaannya tak akan ada akhirnya. Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Aku percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati, serta kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Dip konton agian pateronimon kiri Yesus Kriste, eleison kesosonimas. Amin. Silakan duduk. Shalom Alaikum bersama Mesias. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari kelima dari masa puasa Prapaskah atau masa puasa Caturdasa disebut sebagai hari peringatan Maria dari Mesir. Dan ini adalah merupakan masa puasa yang terakhir, minggu yang terakhir. Nanti hari Jumat sesudah ini itu sudah selesai masa puasa Prapaskah. Lalu dilanjutkan puasa masa
kesengsaraan Kristus sampai pada hari Paskah nanti. Siapakah Maria dari Mesir? Nah, untuk menjelaskan ini, sebelumnya kita akan membaca dari bacaan bacaan hari ini dari kitab suci yang kita ambil dari Markus pasal 10. Markus pasal 10. Ayat 32 sampai dengan ayat 34. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya. Dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Demikian firman Tuhan. Dari epistel bacaan kita hari ini diambil dari Ibrani. Ibrani pasal yang ke-9 ayatnya 11 sampai 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk 1 kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan ini ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kita melakukan masa puasa ini, bangsa kita dan banyak manusia di dunia ini sedang mengalami kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran karena adanya wabah corona ini. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan adalah sesuatu yang manusiawi. Saya tidak bisa salahkan. Dan mungkin ada di antara kita yang juga merasa kecewa, merasa takut, merasa cemas, merasa khawatir dengan apa yang terjadi. Sebagaimana dalam bacaan kita di dalam Markus pasal 10 tadi, kita baca demikian. Markus pasal yang ke-10. Kita baca dari ayat yang ke 32. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas
dan juga orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Coba perhatikan. Bukan suatu kebetulan bahwa bacaan kita pada saat ini adalah mengenai kecemasan dan ketakutan para murid. Sebagaimana kita yang sekarang ketakutan dan cemas dengan adanya bahaya yang nyata dari virus corona ini. Karena ini membawa kematian. Dan kemarin di Bandung ada 266 katanya anggota suatu gereja di sana yang terpapar virus ini. Dan virus ini amat mematikan. Itulah sebabnya sebagaimana para murid diperhadapkan di mana gurunya pada fakta bahwa gurunya nanti akan menghadapi kematian nyata. Mereka takut. Mereka cemas. Tidak ada orang yang tidak akan ketakutan kita menghadapi kematian yang nyata. Yang bisa memapar siapapun. Hanya yang sangat menguatkan hati adalah yang mati bukan para murid itu sebenarnya kalau dalam kisah ini. Yang mati Yesus. Dia memberitakan di dalam ayat yang ke-33 katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia akan diolok-olok, diludahi, disesat, dibunuh. Namun justru Yesus yang akan mengalami kematian, dia tidak takut untuk menghadapi ini karena dikatakan dalam peti ayat 32 ini, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan, justru dia berjalan di depan. Dengan demikian kita melihat bahwa dari kisah ini, di dalam segala sesuatu, Kristus akan berada di depan kita. Ketika musibah yang akan menimpa kita, yang seharusnya menimpa kita itu, maklumlah kita takut, maklumlah kita gelisah, maklumlah kita khawatir. Tapi di tengah kekhawatiran kita itu, jangan sampai kita kehilangan iman. Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus ada di depan kita. Kristus akan membela kita. Namun dengan keyakinan ini jangan membuat kita pongah. Karena yakin iman bahwa Kristus akan melindungi, Kristus akan di depan kita. Dia yang akan menghadapi kematian itu. Malah dia sendiri tidak merasa takut. Murid-muridnya yang takut. Jangan dengan mengandalkan iman kepada Kristus, lalu kita bertindak pongah, sembrono, dan sombong. Sampai mengatakan, tidak usah takut pada virus. Kita punya iman. Kita tidak akan kena virus itu. Bagaimana saudara tahu virus tidak akan memapar saudara? Ini sikap sombong. Ada mengatakan kita tidak usah beribadah di rumah. Tidak usah beribadah di tempat sendiri, langsung gereja tidak apa-apa. Malah saya lihat di YouTube ada pendeta yang merangkul jemaatnya. Ini tindakan tidak bertanggung jawab. Beriman bukan berarti kalau kita beribadah di rumah kita tidak punya iman. Virus ini tidak mengenal orang. Orang beriman atau tidak, kalau sudah terpapar ya mati, kalau tidak hati-hati. Orang dewasa, orang muda, anak bayi, orang tua renta, nggak peduli, namanya virus, nggak punya pikiran. Dia bisa menghantam siapapun.
Oleh karena itu jangan heran tadinya mengatakan, orang yang mengatakan itu hukuman azab dari Tuhan, dari atas sana untuk menghantam manusia. Nyatanya tempat-tempat suci untuk sembahyang juga terkena orangnya. Jadi kita jangan terlalu mengatasnamakan sesuatu yang kita tidak tahu bahwa itu tidak akan terjadi pada kita atau tidak. Jadi sikap pongah, pede yang berkelebihan, sikap alay setelah orang muda sekarang, jangan dicampur dengan iman itu. Karena iman juga mengajar kita untuk bertindak bijak. Iman juga mengajar kita untuk bertindak hati-hati. Kita tidak beribadah di gereja bukan berarti kita takut tidak beriman gitu, bukan. Ini adalah merupakan kehati-hatian pada akhirnya kita hidup masih di dunia ini. Oleh karena itu saya harapkan saudara tetap menjaga apa seperti yang dikehendaki oleh pemerintah bagi kita. Mengadakan jarak sosial dalam arti kita tidak saling bertemu terlalu sering. Ya mungkin sama sekali ya, sekarang tidak boleh sama sekali ketemu. Atau jangan dekat-dekat, tetap pakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan jangan keluar kemana-mana. Dengan demikian saudara, ini bukan rasa takut, ini tanggung jawab. Karena dengan demikian kita akan mematahkan rantai penularan pada orang lain. Ini merupakan sikap tanggung jawab kita kepada sesama kita. Ini merupakan sikap tanggung jawab kita kepada iman kita. Bukan takut, bukan khawatir. Jangan takut. Tuhan membela, tapi juga ada tugas kita untuk berhati-hati, untuk menjalankan bagian kita. Dengan menghentikan rantai penularan melalui social distancing, jarak sosial yang ada antara kita dengan sesama kita. Yang kedua, karena ini masa catur dasa, masa prapaskah. Masa untuk merenung ke dalam. Merenung kehidupan kita, ternyata dengan adanya virus ini kita diajar untuk lebih saling peduli satu dengan yang lain. Yang mungkin tadinya kita tidak mau mendoakan orang, sekarang kita doakan saudara-saudara kita seiman, bukan hanya orang sekitar kita. Kita doakan juga orang-orang lain, kita jadi peduli dengan orang lain. Kita jadi merasa ketergantungan satu dengan yang lain. Kita tidak merasa diri sendiri. Ada pepatah bahasa Inggris. No man is an island. Tidak ada manusia itu yang merupakan pulau pada dirinya sendiri. Manusia itu saling terkait dengan yang lain. Kita saling peduli dengan yang lain. Jadi di dalam kesendirian kita ini justru hati kita, perasaan kita menjangkau orang lain yang ada di luar sana. Dan inilah salah satu yang memang dikehendaki dalam masa puasa seperti ini. Kita harus peduli dengan orang lain. Dengan demikian, kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Di negara-negara ortodoks pada masa seperti ini, orang tidak nonton TV. TV-nya ditutupi dengan kain hitam atau kain ungu. Tidak nonton TV, tidak apa. Karena memang ini saatnya kita untuk menyepikan diri dari yang macam-macam di dunia ini. Untuk kita melihat ke dalam. Untuk ketika kita melihat mawas diri. Jadi jangan gunakan situasi merebaknya pandemi ini untuk ketakutan, tapi gunakan masa kita tidak bisa kemana-mana untuk merenung diri, melihat ke dalam, melihat diri kita. Ternyata diri kita ini rapuh, kena virus, langsung mati kalau kita tidak hati-hati.
Jangan merasa sombong bahwa kita bisa apa-apa, bisa dengan diri kita sendiri. Pada akhirnya ini kita mengingatkan kita tentang diri kita dan tentang Tuhan, yang kepadanya kita nanti akan mempertanggungjawabkan seluruh kehidupan kita ini. Dan itulah yang dicontohkan oleh Ibu Maria dari Mesir ini. Ibu Maria dari Mesir adalah seorang yang sangat cantik, masih muda. Dan suatu hari di dalam kecantikannya itu, dia tidak mensyukuri untuk tujuan perbuatan baik. Dia jual dirinya. Dia menjadi seorang PSK di kota Alexandria. Dan hidup yang sangat tidak bermoral. Tapi akhirnya setelah di Alexandria, dia merasa bosan. Dia pergi ke Yerusalem. Pada waktu itu, orang-orang Kristen Ortodoks ini pada abad keempat kira-kira beliau ini, orang-orang Kristen Ortodoks di Yerusalem saat itu sedang merayakan Minggu Palem. Dan banyak akhirnya orang-orang berbaris mau masuk dengan bawa daun palem di tangan mereka, mau masuk ke gereja di sana. Dia melihat kok orang-orang ini pada sukacita ya, kok saya nggak ada sukacita katanya. Dan dia berpikir dia dapat menggait orang laki-laki yang ada di situ, yang ikut di dalam ibadah itu. Dipikirnya orang mau ibadah mana berpikir tentang wanita cantik untuk berbuat dosa seperti itu. Akhirnya karena tidak ada yang menyapa dia ingin ikut campur dengan orang-orang yang sedang berbaris itu, masuk ke dalam gereja membawa daun palma di tangannya. Ketika dia mau masuk, tiba-tiba seperti ada tangan yang mendorong dia jatuh terjerembab. Dan ketika jatuh dia melihat ke atas ada ikonnya Bunda Maria. Dan dia merasa seolah-olah ada suara mengatakan, dirimu najis, kamu tidak pantas untuk masuk ke sini. Bangkit lagi, dia mau masuk lagi, seperti didorong lagi, jatuh lagi. Dan dia lihat ikon itu seolah-olah berbicara pada dia. Sampai 3 kali. Saudara, pada saat itu dia mulai menyadari betapa kotornya hidupnya. Dia lari, tidak berani ketemu orang lagi. Lalu lari menyeberangi sungai Yordan. Dia tinggal di padang belantara selama puluhan tahun. Akhirnya pada suatu saat, setelah puluhan tahun dia di situ, orang tidak mengenal dia sama sekali. Di situ ada biara, ada monasteri, ada rumah pertapaan. Ada seorang rahib, seorang biarawan, seorang monahos yang bernama Romo Zosimos. Sesudah sembahyang senja, sebagaimana kebiasaan dalam gereja Ortodoks, dia keluar ke padang belantara itu. Dia melihat pertama seperti ada binatang yang lewat cepat lari di depan dia. Dipikir itu kijang atau apa gitu. Tapi lama kok mendekat, ternyata itu bukan kijang, manusia. Yang kulitnya hitam sama sekali karena disengat oleh matahari. Dan dia mendekati. Dipikir itu setan atau hantu. Nah, kamu ini siapa? Dia jawab orang ini. Ternyata orang perempuan. Aku seorang wanita. Jangan dekat-dekat aku. Aku telanjang. Berikan jubahmu kepadaku. Akhirnya jubah luarnya diberikan kepada wanita ini. Dipakai. Tubuhnya hanya ditutupi oleh rambutnya yang panjang. Lalu dia cerita siapa dirinya sebenarnya. Ternyata dia adalah mantan pelacur cantik. Selama itu tinggal di padang belantara, ditemani seekor singa. Selama itu. Dan akhirnya diikuti, dia nggak tahu orang ini siapa sih sebenarnya. Suatu malam dia mengikuti. Dia terkejut. Karena wanita ini, waktu itu sungai Yordan sedang banjir. Dapat melintasi sungai Yordan tanpa jembatan. Dan dia berjalan di atas air. Dia kaget. Ini pasti orang suci ini. Diikutilah dia.
Sambil sembunyi-sembunyi supaya si perempuan wanita ini tidak mengetahui bahwa dia diikuti. Diikuti, ternyata dia tinggal di satu gua. Dan dia melihat diintip dari belakang batu besar. Dia sedang berdoa, wanita ini. Berdoa sungguh-sungguh. Yang membuat dia terkejut lagi. Sementara dia berdoa, dia mengalami levitasi. Levitasi itu tubuhnya terangkat. Kakinya tidak menginjak tanah. Dan dia berdoa. Akhirnya setelah saya berdoa, dia turun dari tanah itu. Dari udara itu, tergantung itu, turun lagi. Dia langsung pulang. Langsung pulang akhirnya dia bertemu lagi dengan ini. Maria ini, Bunda Maria yang sekarang sudah tua. Umurnya sudah menjelang 80 tahun. Jadi bisa kita bayangkan, udah puluhan tahun dia tinggal di dalam padang belantara. Betapa berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, pada saat itulah akhirnya dia tanya, kamu ini sebenarnya siapa? Barulah dia cerita semua hidupnya, ditanya, kamu makan dari mana selama itu? Dia cerita bahwa setiap saat dia kirim makanan oleh malaikat. Dan yang menemani hanya singa ini. Dan dia mengatakan bahwa dia sudah saatnya untuk pulang kembali kepada Bapa. Dia katakan, besok sore datang ke sini, bawa perjamuan kudus. Karena saya sudah lama selama hidup, selama menyendiri ini, tidak menerima perjamuan kudus. Akhirnya malam itu, sore itu, Romo Sosimos bertemu dengan wanita ini. Diberilah perjamuan kudus. Dan akhirnya dia mati di tangan Romo Sosimos, dikuburkan. Singa yang menyemani dia akhirnya tinggal di sebelah kuburannya, tidak mau pergi sampai dia mati. Nah, demikianlah saudara, kisah daripada Bunda Maria dari Mesir ini merupakan peringatan pada minggu kelima dari masa puasa Prapaskah atau masa puasa Caturdasa kita ini. Mengapa begitu? Ini ada temanya. Dari 5 minggu masa puasa Prapaskah atau 5 minggu puasa Caturdasa. Yang pertama kita memperingati Minggu Ortodoksia. Yaitu kita memperingati ketika pada tahun 787 Konsili Gereja Ortodoks Purba yang setelah mengalami 150 tahun mengalami penganiayaan dari bidat ikonoklasme yang menghancurkan ikon-ikon, dan mereka yang mempertahankan ikon itu dibunuh. Akhirnya ketika waktu itu yang menjadi raja, seorang raja masih kecil namanya Kaisar Mikael, ibunya Putri Irini, Ibu Suri Irini, yang menjadi wakilnya dia dengan Patriark Tarasius menghentikan penganiayaan atas orang-orang Kristen yang mempertahankan ikon. Mengapa ikon dipertahankan? Waktu itu yang pertama melakukan aniaya adalah Kaisar Leo dari Isauria. Waktu itu Islam sudah mulai bergerak melakukan penaklukan, sehingga ketika orang Kristen itu memiliki ikon-ikon, dianggap itu berhala. Dan juga banyak orang Yahudi mengajak orang Kristen menyembah berhala. Dan juga waktu itu timbulnya atau kebangkitan filsafat Neoplatonisme yang mengatakan yang benar itu hanya yang roh, yang jasmani itu sesuatu yang rendah. Nah, kalau orang Kristen mempunyai keyakinan ada ikon-ikon, berarti itu filsafat rendah. Dari tiga pengaruh Islam, Yahudi, dan Neoplatonisme inilah akhirnya Kaisar Leo dari Isauria merasa bahwa gereja memang harus disingkirkan dari ikon-ikonnya itu. Padahal ikon-ikon itu sudah digunakan sejak lama. Bahkan dalam kitab suci itu sendiri
Allah memerintahkan Musa untuk membuat kerubim dari emas dan dari lukisan yang ada di tabir bait suci. Berarti kalau gitu ikon itu bukan sesuatu yang baru, itu sejak zaman perjanjian lama. Nah, akhirnya ketika Ratu Irini mewakili anaknya Kaisar Mikael yang umurnya baru 7 tahun, inilah dihentikan penganiayaan terhadap para pecinta ikon. Nah, akhirnya di dalam konsili tahun 787 itu dirumuskan bahwa ikon bukan berhala. Kenapa? Karena larangan membuat patungnya Allah. Yang dilarang adalah membuat patungnya Allah, karena Allah dalam perjanjian lama itu menyatakan diri tanpa rupa. Coba kita baca. Ini baru minggu pertama ya saya menjelaskan ini. Nanti makna rohaninya mengapa sampai kepada Minggu Maria dari Mesir. Kita baca di dalam Keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 kita baca ayatnya yang ke-3. Ya. 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi yang dilarang adalah Allah lain. Nah, kita harus ingat, ini ditulis pada waktu semua orang menyembah berhala, terutama di Timur Tengah sana. Orang Kanaan punya Baal dan Astoretnya, yang ada patungnya. Orang Filipi punya dewa Dagonnya, yaitu dewa ikan, yang juga ada patungnya. Orang Mesir yang punya dewa Horus, yang kepala elang, ada patungnya. Masing-masing punya allahnya, itu konteksnya ya. Konteksnya ya, Allah-allahnya para bangsa di zaman itu di luar Israel pada menyembah Allah-Allah, ilah-ilah, dewa-dewa ini, ya. Terus jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, seperti patungnya dewa Horus dari Mesir. Atau yang ada di bumi di bawah, seperti patungnya dewa Baal dan Astoret. Atau yang ada di dalam air, seperti di bawah bumi, seperti patungnya dewa Dagon. Ya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci dia. Alasannya apa sih? Alasannya kenapa Israel dilarang membuat gambarnya Allah? Alasannya dalam Ulangan pasal yang keempat. Di dalam Ulangan pasal yang keempat, ayatnya yang ke-15 dan yang 16, kita baca demikian, saudara. Ulangan yang keempat, ayat 15, dikatakan begini. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa. Pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Jadi dalam perjanjian lama ketika Allah menyatakan diri itu tanpa rupa. Kalau tanpa rupa bisa digambar enggak? Ya enggak. Bisa dipatungkan enggak? Enggak. Kalau sampai itu digambar dan dipatungkan, itu hasil apa? Hasil angan-angan manusia, berarti dusta. Bukan realitanya Allah. Itu loh maksudnya. Karena Allah menyatakan diri tanpa rupa. Maka selanjutnya, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di bumi, atau berbentuk ikan yang ada di bawah dalam air di bawah bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang,
termasuk perbintangan sekarang loh ya. Ayo, yang orang Kristen yang masih percaya perbintangan, tinggalkan itu. Virgo, Pisces, Aquarius, semuanya itu tidak mempengaruhi hidupmu. Sebab yang menguasai hidup itu adalah Allah, bukan bintang, ya. Engkau telah matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit. Engkau disesatkan untuk sujud, menyembah, dan beribadah kepada sekalian itu. Dilarang ini karena apa? Karena hanya ada satu Allah yang menyatakan diri pada Musa tanpa wujud, tanpa rupa. Jadi secara strict, secara ketat, perintah ini berlaku untuk penggambaran tentang Allah. Tapi jika yang digambar itu bukan makhluk yang tidak pernah nampak dan bukan Allah, bukan saja tidak dilarang, malah diperintahkan. Coba kita baca dalam Keluaran pasal yang ke-18. Keluaran pasal yang ke-18, ayatnya yang ke ayat yang ke-8, ayat yang ke-25, bukan 18, maaf saya keliru. Pasal 25 ayat 18 dikatakan begini, ya. 25 ayat 18 dikatakan oleh Alkitab begini. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas. Kerub itu apa? Malaikat. Kalau dibuat dari emas, apa itu? Patung. Ini Tuhan memerintah Musa. Lu apa kontradiksi? Ya enggak lah. Kalau kita mengerti maksudnya bahwa yang dilarang dibuat patung adalah Allah. Sebab Allah menyatakan diri tanpa rupa. Malaikat Allah bukan? Bukan. Pernah dilihat nggak? Pernah menyatakan diri pada beberapa nabi. Berarti ada bentuknya, ada wujudnya, maka bisa digambar, maka tidak dilarang. Gambar malaikat pun tidak dilarang. Coba dibaca di dalam Keluaran pasal 26 ayat 31. Kita baca di situ. Ya. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi, dan ledan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun. Nah, ada gambar. Jadi bait Allah dalam perjanjian lama itu tidak kosong kayak gudang putih itu, enggak. Ada patungnya, ada gambarnya. Tuhan loh yang nyuruh ini. Makanya kalau baca Alkitab harus utuh, jangan hanya comot-comot gitu. Lihat keseluruhan pesan Alkitab. Apalagi waktu Sulaiman, lebih lagi. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 6. 1 Raja-Raja pasal yang ke-6. Ayatnya 23. Ya, sebenarnya sampai 32. Saya baca beberapa aja ya. Beberapa ayat saja. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. Saudara-saudara, kita baca demikian. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. Kita baca dari ayat 23. Yang demikian bunyinya, ya. 1 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-23. Kita baca begini. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu, maksudnya ruangan Maha Kudus, bait Allah yang dibangun Sulaiman, dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak. Masing-masing 10 hasta tingginya. Wah, patung besar ini. 1 hasta itu kira-kira setengah meter. Kalau 10 hasta, kira-kira 5 meter. Dia bikin patung kerub dari kayu. Kalau kita lihat itu berarti apa ada kontradiksi dengan Keluaran 20 tadi? Enggak. Sebab yang digambar bukan Allah. Nah, kalau memang ini tidak berkenan pada Allah, kenapa Sulaiman tidak bisa bergeledek saja pada membuat ini? Ya, coba dilihat. Sayap yang satu dari kerub itu 5 hasta panjangnya, dan sayap yang lain juga 5 hasta, sehingga dari ujung sayap yang satu sampai ke ujung sayap yang lain 10 hasta panjangnya.
Juga kerub yang kedua adalah 10 hasta panjangnya, dan kedua kerub itu sama ukuran dan sama potongan badannya. Tinggi kerub yang satu 10 hasta, dan demikian juga kerub yang kedua. Maka ditaruhnya lah kerub-kerub itu di tengah-tengah ruang yang di sebelah dalam sekali. Kerub-kerub itu mengembangkan sayapnya, sehingga kerub yang satu menyentuh dinding dengan sayapnya, dan kerub yang kedua menyentuh dinding yang lain. Kedua sayapnya yang arah ke tengah rumah itu bersentuhan ujungnya, dan kerub-kerub itu dilapisi dengan emas. Dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerub, pohon kurma, dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah timur luar. Jadi kitab suci Perjanjian Lama yang sama yang melarang membuat patung, itu juga memerintahkan membuat patung, karena patung dan patung beda. Yang dilarang itu patungnya Allah atau gambarnya Allah, sebab Allah tidak menampakkan diri dengan rupa. Yang diperbolehkan itu patungnya makhluk, apakah itu malaikat, apakah itu binatang, apakah itu manusia. Nah, sekarang jikalau dalam Perjanjian Lama saja perintah membuat patungnya Allah dilarang, tapi toh diizinkan, malah diperintahkan membuat patungnya malaikat, berarti kalau gitu patung dan gambar itu mutlak larangannya jika yang digambarkan adalah Allah. Tetapi yang digambarkan adalah makhluk, malaikat, binatang-binatang. Kan itu ada tempat untuk mencuci tangan yang ada lembunya di bait Allahnya Salomo, itu binatang kan. Lalu gambar kurma dan itu kan tumbuh-tumbuhan kan. Jikalau itu makhluk yang pernah dilihat, malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan, itu yang digambar, tidak ada larangan. Sekarang dalam Perjanjian Baru Allah menyatakan diri tanpa rupa atau ada rupa? Ada rupa. Firman telah menjadi manusia. Jadi pernyataan Allah dalam Perjanjian Baru berbeda dengan pernyataan Allah di dalam Perjanjian Lama. Ada rupa. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1, Alkitab mengatakan begini. 1 Yohanes pasal yang ke-1, saudara, kita baca demikian. 1 Yohanes pasal yang ke-1. Dikatakan oleh Alkitab begini. Apa yang telah ada sejak semula, maksudnya sudah ada sejak kekal, yaitu firman, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami dapat dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi firman hidup ini sekarang yang adanya sejak semula telah didengar oleh para rasul, dalam hal ini Yohanes. Ya, karena dia mengajar, dia orang. Nah, ini persamaannya dengan Perjanjian Lama cuma itu. Musa hanya mendengar. Makanya wujud daripada rekaman pengalaman Musa itu, kalau saya dapat katakan rekaman gitu, adalah tulisan. Karena didengar. Tetapi yang tidak dialami Musa, tapi dialami para rasul ialah yang telah kami lihat dengan mata kami. Nah ini. Jadi firman telah menjadi manusia, telah pernah dilihat dengan mata. Kalau dilihat dengan mata bisa digambar? Bisa. Wujud apanya? Wujud kemanusiaan dari penjelmaannya itu. Terus, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan. Jadi perbedaan pewahyuan dalam Perjanjian Lama dan dalam Perjanjian Baru ialah dalam Perjanjian Baru Allah konkret menyatakan diri dalam wujud rupa, dan itulah untuk menegaskan kekonkretan wujud rupa itulah maka dia digambar dalam wujud ikonografi. Jadi ikonografi itu bukan berhala tetapi penegasan inkarnasi firman yang menjadi
manusia. Oleh karena itu, pada waktu konsili 787 itu ditegaskan, berhala itu adalah gambaran dari makhluk yang tidak pernah ada. Disembah sebagai ilah, itu berhala. Makhluk fiksi. Ikon bukan, itu gambarnya orang pernah hidup. Yesus pernah ada hidup di dunia ini. Para rasul, loh kenapa para rasul ikut-ikut? Ya karena semua pengikut Yesus yang betul-betul hidup dalam kekudusan bersama Yesus, mereka juga menjadi gambarnya Kristus, ikonnya Kristus. Maka mereka juga diikonkan. Kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29. Dikatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi orang-orang yang diselamatkan dalam Kristus itu menjadi serupa dengan gambaran Kristus sendiri. Mereka adalah ikon-ikon Kristus. Kalau Kristus adalah ikonnya Allah, Kolose 1 ayat 15, dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Maka orang miliknya adalah gambarnya Kristus, ikonnya Kristus. Itulah sebabnya mereka diikonkan juga. Dengan demikian, orang-orang yang menolak ikon, pertama, landasan Alkitabnya tidak ada, keliru menafsirkan. Yang kedua, berarti mereka tidak percaya bahwa firman betul-betul jadi manusia yang bisa digambar. Nah inilah kalau begitu ikon itu berarti menggambarkan diri kita sendiri. Sebab kita adalah ikonnya Allah, gambarnya Allah, yang dan lebih khusus lagi gambaran dari Kristus. Itulah sebabnya pada waktu ikon-ikon dihancurkan pada tahun 700-an itu gambaran daripada penolakan terhadap inkarnasi. Akhirnya ikon itu dipulihkan kembali pada waktu konsili tahun 787 ke dalam gereja oleh Patriark Tarasius atas inisiatif dari Ratu Irini, Ibu Suri Irini, ibu dari Pak Kaisar Mikhail. Dan itulah sebabnya ini diperingati sebagai kemenangan ortodoksia. Kenapa? Karena pada konsili pertama tahun 325 di Nikea, konsili menegaskan keilahian Kristus yang satu zat hakikat dengan Bapa. Jadi keilahiannya ditekankan. Pada konsili terakhir ini, kemanusiaannya yang ditekankan sehingga dia bisa digambarkan. Dengan demikian, keutuhan kepribadian Kristus sebagai Allah dan manusia terekspresikan secara total di dalam ketujuh konsili. Dengan konsili terakhir itu menekankan kemanusiaannya yang bisa digambar. Itulah sebabnya itu disebut kemenangan ortodoksia. Nah, diri kita sebagai gambar, diciptakan menurut gambar Allah dan sebagai gambaran Kristus, ikonnya Kristus. Selama setahun yang lalu, tak mungkin kita dapat mengatakan bahwa kita telah sempurna menjalankan kehendak Tuhan. Dengan kita tidak menjalankan kehendak Tuhan, ikonnya Tuhan dalam kita itu mengalami kerusakan. Ikonnya Tuhan di dalam kita mengalami pengkaburan. Dengan sejarahnya ikon dipasang kembali, maka gereja mengingatkan kita, pasang kembali ikon itu. Ikon dalam dirimu harus dipasang kembali. Itulah sebabnya minggu pertama adalah minggu ortodoksia, memperingati ikon-ikon. Agar kamu betul-betul menjadi ikonnya Kristus, menjadi seperti Kristus. Minggu kedua, kita memperingati minggu Gregorius Palamas. Gregorius Palamas adalah seorang uskup dari Tesalonika pada abad ke-15.
Waktu itu Bizantium sudah mulai hampir mengalami kesurutannya karena mendapat serangan dari tentara Turki dari timur. Dan pernah Gregorius Palamas ini juga ditangkap oleh tentara Turki ini dan mengadakan dialog dengan tokoh-tokoh agama dari orang Turki ini, dan tulisan tentang bagaimana dialognya dengan umat Muslim waktu itu ada. Tulisan dialog antara Bapak Suci Gregorius Palamas dan orang Muslim Turki. Beliau ini juga seorang rahib di Gunung Athos, salah satu tempat yang paling penting dalam gereja Ortodoks, tempat kerohanian di Yunani, yang di satu semenanjung yang menjorok ke Turki. Waktu itu terjadi masalah antara pemahaman gereja Barat dengan gereja Timur tentang pengalaman para rahib. Para rahib mengalami dalam doa mereka yang khusyuk melihat terang. Yang bagi mereka itu adalah terang yang sama yang dilihat oleh para rasul di Gunung Tabor pada waktu Yesus dimuliakan. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-17. Matius pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-1 dan 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Dan terang ini keluar dari tubuhnya Yesus, bukan dari luar. Beda dengan Musa ya. Musa pernah mengalami wajahnya bersinar, tapi karena efek dari luar, bukan dari dalam dirinya. Sebab dia bukan ilahi. Coba kita baca dalam Keluaran pasal 29. Keluaran 34. Keluaran 34 ayat 29 30. Kita baca demikian Saudara. Keluaran 34 ayat 29 30 dikatakan begini. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Jadi kulit mukanya Musa bercahaya karena berbicara dengan Tuhan. Jadi ketularan, bukan ketularan virus corona ya, tapi ketularan kemuliaan Allah yang dia perlihatnya selama 40 hari. Kalau Yesus bukan ketularan, itu keluar dari dirinya, itu menunjukkan keilahiannya. Karena sudah kita baca tadi dalam Kolose 2 ayat 9 bahwa di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Itulah kealahannya keluar, menampakkan diri kemuliaannya itu. Nah, Gregorius Palamas mengatakan bahwa terang yang dilihat itu terang tak tercipta, itu terang Gunung Tabor. Ini yang membawa orang nanti. Inilah yang kalau itu bekerja dalam diri manusia, dalam teologi ortodoks disebut sebagai kasih karunia atau rahmat atau grace. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, maksudnya diselamatkan oleh ini, dijadikan mulia seperti ini akibat kita menyatu dengan Kristus. Jadi kita tidak bisa memulihkan ikon kita dalam diri kita sendiri tanpa bantuan rahmat, tanpa bantuan grace, tanpa bantuan energi ilahi. Inilah yang disebut energi ilahi. Dalam gereja ortodoks dibedakan antara esensi ilahi yang tidak diketahui siapapun kecuali Allah sendiri, dan energi ilahi itu yang dapat dialami oleh manusia. Dan itulah yang dialami oleh para rahib di Gunung Athos. Lalu minggu ketiga kita memperingati peringatan Bapak Suci Klimakos, Yohanes Klimakos. Klimakos itu bahasa Yunani artinya tangga. Klimaks itu tempat tinggi, tangga. Mengapa disebut Klimakos? Dia menulis buku tuntunan rohani, namanya Klimaks. Dan di situ dia mengajar dari buku rohani yang sangat dalam ini, step langkah demi langkah bagaimana orang untuk mengalami panunggalan dengan Tuhan.
Tapi sebelum itu, mungkin saya kalau minggu ketiga itu minggu salib. Minggu keempat, minggu Yohanes dan Markus. Minggu salib. Mengapa minggu ketiga minggu salib? Yang diperingati apa? Yang diperingati adalah ketika Konstantinus bertobat, ibunya kan sudah Kristen. Ibu suri Helena ini sangat rindu untuk menemukan tempat-tempat di mana Yesus pernah hidup. Akhirnya dia pergi ke Yerusalem. Waktu itu Yerusalem sudah ambruk. Tahun 70 dihancurkan oleh Jenderal Titus. Nama kotanya disebut sebagai kota Aelia Capitolina, dan tempatnya Bait Allah diambrukkan, dijadikan tempat penyembahan dewa Apollo, sehingga Yerusalem tidak lagi menjadi pusat kekristenan. Oleh karena itu Ibu Suri Helena mencari tempat-tempat di mana Yesus pernah hidup, dan akhirnya dia membangun di tempat-tempat itu gereja-gereja untuk memperingati peristiwa itu, sehingga banyak bangunan-bangunan di Yerusalem itu yang dibangun oleh Putri Helena ini, oleh kehendak Putri Helena ini. Dan akhirnya dia juga mencari tempat di mana salib itu diketemukan. Ya, jangan dia naik ke Gunung Golgota, tapi waktu itu Gunung Golgota sudah ditutupi oleh kemangi, penuh dengan kemangi. Dia perintahkan prajurit untuk membersihkan kemangi, dan ternyata di situ ada 3 kayu salib yang diketemukan. Dia tidak tahu mana salib yang sebenarnya. Akhirnya dia perintahkan ada orang yang lumpuh kakinya dibawa ke situ untuk menyentuh salah satu dari salib itu, dan ketika dia menyentuh salah satu dari salib itu, kakinya disembuhkan. Baru dia tahu ini salib yang sesungguhnya. Akhirnya salib itu diambil, disimpan di gereja di Yerusalem. Saudara, itulah yang diperingati pada waktu perayaan Minggu Salib ini, penemuan salib yang asli itu, yang juga dirayakan pada saat perayaan pengangkatan salib yang mulia namanya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kita tidak dapat mengizinkan energi itu bekerja kalau kita tidak menyalipkan diri kita sendiri dari hawa nafsu. Berarti perlu ada pertobatan itu. Menjadi orang Kristen adalah orang yang selalu bertobat dari penyelewengan hidupnya yang menjauh dari Allah. Dan yang terakhir adalah minggu keempat adalah Minggu Yohanes Markus tadi, dengan jalan menyalipkan diri oleh rahmat ilahi, oleh energi tadi, kita pelan-pelan naik untuk menyatu dengan Allah. Dan yang terakhir adalah Minggu Maria dari Mesir tadi. Artinya, jikalau sebagaimana Maria dari Mesir itu seorang yang begitu berdosa sampai menjadi orang kudus, demikianlah kita. Kalau kita rela menyalipkan diri, hidup dalam ketaatan, bersandar pada kasih karunia Allah, kita akan mengembalikan ikon kita dalam kita. Berdosa bagaimanapun, kita dapat dikuduskan. Nah, inilah makna daripada 5 minggu yang dirayakan selama masa puasa Prapaskah. Sekarang kita sudah sampai pada sana. Ternyata untuk hidup keselamatan itu murah, dalam arti gratis, bukan perbuatan kita, tetapi bukan murahan. Perlu perjuangan. Murah, tapi bukan murahan. Sembrono ya, pokoknya selamat ya sudah. Aku berbuat dosa ini dan dia sudah, aku lakukan dan jadi masalah. Dalam salah satu Bible study saya ditanya orang, Romo katanya kalau udah percaya biar kita berbuat yang tidak berzina juga tidak jadi masalah. Gimana kita sudah hidup dalam Kristus, menyatu dengan Kristus, dikuduskan itu oleh Kristus, tetap hidup dalam dosa? Mungkinkah? Oleh karena itu kehidupan keselamatan itu murah, tapi bukan murahan. Kita diperintahkan dalam kitab suci demikian. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 dan 13. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 13. Kita baca begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kerjakan keselamatanmu. Bukan arti kerjakan dalam arti berbuat baik supaya mencari keselamatan, bukan.
Keselamatan yang sudah kamu terima ketika kamu beriman kepada Kristus, dibaptiskan dan menerima Krisma, itu wujudnya baru benih. Bukan buah yang ranum yang siap makan. Baru benih yang perlu diolah. Coba kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat yang 9. Kita baca 1 Yohanes 3 ayat 9. Dikatakan begini. 3 ayat 9 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah, kapan kita lahir dari Allah? Ketika kita menerima Kristus dan menyatu dengannya di dalam baptisan, tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap di dalam dia. Jadi kita lahir baru itu bukan sesuatu yang total, itu baru benih. Nah, benih itu perlu diolah, itulah kerjakan keselamatan. Itu artinya olahlah benih keselamatan itu. Ngolahnya gimana? Ya melalui hidup doa, melalui puasa, melalui hidup secara moral, melalui praktek cinta kasih. Itulah prakteknya, saudara. Jadi ini bukan itu yang membuat kita selamat, tapi itu yang membuat keselamatan di dalam kita ini tumbuh. Dan dikatakan lagi di dalam pasal 2 ayat 12 ini, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Maksudnya kerjakan di sini, olahlah keselamatanmu itu. Bukan saja seperti waktu aku masih hidup hadir, tetapi terlebih pada sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan. Jadi ada satu sinergia. Kita rela mengerjakan, tapi sebenarnya Allah yang mengerjakan. Apa itu? Energi ilahi yang bekerja di dalam kita, ya. Tetapi Allah lah yang mengerjakan, ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan. Jadi kalau kita punya kemauan untuk hidup bagi Allah, itu Allah yang bekerja, maupun pekerjaan. Lalu kita melaksanakan, itu juga dari Allah. Pada akhirnya keselamatan memang kasih karunia, bukan perbuatan kita. Energi ilahi yang bekerja. Nah, sekarang ini terjadi kenapa, saudara? Karena Kristus sesudah mati itu, yang tadinya para muridnya itu merasa ketakutan, akhirnya dia berani menghadapi apa yang harus dilakukan demi keselamatan manusia. Akhirnya dia menang dari kematian, menang dari iblis, menang dari dosa, naik ke surga. Jadi yang kita percayai bukan nabi yang mati, enggak. Yang tidak bisa bangkit, mati terus, enggak. Yang kita percaya adalah firman Allah yang jadi manusia, yang telah bangkit dan hidup selamanya, dan sekarang dia berada di sebelah kanan Allah. Sebagai apa? Yang menurut bacaan kita tadi, sebagai imam besar. Coba kita baca di dalam Ibrani, ya. Ibrani pasal yang ke-9 tadi, ayat 11, ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Gimana sih kok imam besar? Imam besarnya Kristus berbeda dengan imam besarnya Harun. Kristus menjadi imam menurut peraturan Melkisedek, sebagaimana yang dinubuatkan di dalam Mazmur pasal 110. Coba kita baca. Di dalam Mazmur pasal 110, saudara, dikatakan demikian oleh kitab suci. Mazmur 110 ayat yang 4, ya. Mazmur 110 ayat 4 dikatakan oleh kitab suci demikian. Ayat 110 ayat 4 kita baca, ya. Begini bunyinya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Jadi Kristus menjadi imam bukan aturannya Harun. Sebab kalau aturannya Harun, dia tidak mungkin jadi imam. Sebab kalau aturannya Harun,
imam harus dari suku Lewi. Yesus suku Yehuda. Jadi nggak mungkin dia jadi imam. Maka dia harus menjadi imam, harus cara yang lain. Caranya Melkisedek. Melkisedek itu siapa sih? Itu seorang raja, tapi juga imam. Yang kisah lahirnya tidak ada, kisah matinya tidak ada, silsilah bapak ibunya tidak ada, cerita tentang kapan dia jadi imam juga tidak ada, kapan dia pensiun jadi tidak ada. Jadi kalau kita baca Melkisedek pasti dia sudah imam dari kekal kalau gitu. Nah Yesus juga gitu, dia jadi imam bukan karena aturan Harun seperti Melkisedek. Dia imam akibat kebangkitannya. Coba kita baca kisahnya. Kisahnya di dalam Kejadian pasal 14. Ya. Kejadian pasal 14 ayatnya 18 sampai yang ke 20. Begini. Melkisedek raja Salem, ya kan? Raja dia kan. Membawa roti dan anggur. Nah ini. Imam bukan bawa, kalau imam perjanjian lama namanya Harun, yang bawa apa? Kambing dan domba. Yang ini yang dibawa roti dan anggur. Mengingatkan siapa ini? Mengingatkan Yesus kan? Ya. Raja Melkisedek raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Ada cerita bapaknya? Nggak ada. Siapa ibunya? Tidak ada. Kapan lahirnya? Tidak ada. Kapan matinya? Tidak ada. Kapan dia jadi imam? Nggak ada. Kapan dia berhenti jadi imam? Nggak ada. Berarti selama-lamanya kalau kita baca ini adalah imam. Yesus jadi imam karena kebangkitannya. Matinya di atas salib adalah pengorbanan dirinya. Padahal dalam perjanjian lama yang mengorbankan korban itu adalah imam. Yang dikorbankan adalah binatang. Yesus mati di salib sebagai penggenapan korban binatang itu. Tapi beda dengan korban binatang perjanjian lama. Kalau korbannya sudah selesai dikorbankan, dibakar jadi abu hangus, Yesus tidak. Setelah dikorbankan di atas salib, menderita di atas salib itu sebagai mezbahnya, dia dikubur tapi tidak jadi abu, bangkit lagi pada hari ketiga, sehingga korbannya dan pengorbanannya menjadi korban yang sekali dan untuk selama-lamanya. Tidak terulang, tidak bisa hilang karena dia hidup kekal. Lalu sesudah dia dikorban bangkit, dia bawa tubuhnya itu yang tadi dikorbankan ke hadirat Allah, naik ke surga. Padahal dalam perjanjian lama yang mempersembahkan hasil korban itu imam, membawa darah korban ke dalam bait Allah. Kristus pun membawa korban tubuhnya ke bait Allah yang bukan dibuat oleh tangan manusia, yaitu surga itu sendiri, sehingga dia menjadi imam kekal untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya mengapa dia jadi pensyafaat kekal kita di hadapan Allah. Bukan artinya dia bergumam terus mendoakan, itu bukan. Kehadirannya sebagai imam yang mengantarai manusia berdosa dengan Allah, itulah syafaatnya. Mengapa Yesus menjadi pengantara antara Allah dan manusia, menjadi pensyafaat keselamatan kita secara kekal. Ada orang percaya, ada orang bisa jadi juru syafaat, tapi imam pun bukan, korban pun bukan. Gimana jadi syafaat? Dia menjadi juru syafaat hanya kalau dia adalah imam dan dia sekaligus berkorban. Yesus adalah pensyafaat kita sekarang. Maka saudara yang belum kenal Kristus, kenal dia sekarang. Sementara dia jadi pensyafaat, menjadi juru selamat. Kalau dia datang yang kedua kali, dia bukan juru selamat lagi, dia jadi hakim, kamu dihakimi. Kenali Yesus sekarang sementara dia jadi juru selamat. Kenali Yesus sekarang sementara dia jadi juru syafaat kita, pengantara Allah dan manusia. 1 Timotius 2:5. Kenali dia sekarang, supaya kita menemukan keselamatan pada waktu dia datang yang kedua, menjadi hakim yang terakhir. Nah, kita baca selanjutnya.
Di dalam Ibrani tadi. Ibrani pasal yang ke-9. Dikatakan di sana. Ibrani 9 tadi ayat yang ke-11. Ayat yang 11 dikatakan, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Apa yang akan datang? Ya, dunia akan datang pada waktu dia datang lagi. Dia menjadi imam untuk itu. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar. Maksudnya apa? Surga. Dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini berarti dia Yesus menjadi imam surgawi di sana. Terus, dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu. Kalau imamnya Harun kan enggak. Dia berkali-kali masuk keluar kalau ada upacara namanya Hari Raya Pendamaian. Dengan apa? Membawa korban daging, korban darah, korban lembu dan domba. Yesus tidak, dia tidak membawa darahnya lembu dan domba, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Darah kapan? Darah yang tercurah di atas salib itu. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kalau korban binatang, orang selalu lepaskan hanya tahun itu saja. Tahun depan harus bikin lagi, berarti nggak kekal. Kalau Yesus tidak, sekali dan selamanya pelepasan melalui darahnya itu pelepasan yang kekal. Dan itulah yang menjadi jaminan kita sebagai orang Kristen. Oleh karena itu, apapun kekhawatiran kita, kegelisahan kita, ketakutan kita tentang virus corona ini, maaf saudara, di sini memang lagi hujan deras di Kudus, ya. Tentang virus corona itu, tenangkan hatimu dengan jaminan yang ada di dalam Kristus. Jangan hanya melihat dunia ini saja. Pada akhirnya hidup di dunia ini hanya sementara. Kita mengatakan kalau paling tidak kita 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, itu pun banyak keluhan-keluhannya. Makanya mulailah kita renungkan tentang nilai kekal itu. Jangan hanya merenungkan nilai dunia ini saja. Kalau kita mati tidak ada satu pun yang kita bawa. Uang pun tidak, rumah pun tidak, baju pun tidak. Hanya perbuatan kita yang milik kita nanti. Kaya boleh, tapi jangan jadikan kekayaan itu menjadi berhala. Tidak salah menjadi kaya, tetapi itu bukan tujuan kehidupan. Gunakan kekayaanmu untuk membantu dirimu dalam proses untuk menghidupi cinta kasih sebagai jalan pertumbuhan di dalam kehidupan rohani. Nah itu sudah. Sehingga dengan kalau kita tidak takut dengan itu, bukan dunia yang kita cintai, kita tidak akan ditakutkan dengan macam-macam berita ini dan itu, nggak akan takut. Hati kita tetap tenang, saya nggak ada takut. Ya mungkin ya Romo sudah tua, bukan masalah itu, bukan masalah tua, ya, bukan masalah tuanya, tapi masalah punya keyakinan bahwa pada akhirnya semua ini sia-sia, semua ini sementara. Ya, teruskan ayat yang ke 13. Sebab jika darah lembu jantan, darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara ilmiah. Jadi dalam perjanjian lama kalau ada orang melakukan dosa dan kesalahan, disucikan melalui darah domba jantan yang sudah diupacarai sedemikian rupa. Dan dengan pencurahan darah ini, pengampunan dosa dalam perjanjian lama diterima. Makanya dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 22 dikatakan begini, ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa darah tidak ada pengampunan. Nah, meskipun sifatnya sementara pengampunan di sana itu, tapi darah binatang itu ternyata membawa pengampunan bagi orang-orang dalam perjanjian lama. Nah sekarang kita orang Kristen, darah yang kita andalkan bukan darah domba jantan.
tapi darah penjelmaan firman Allah sendiri. Maka dikatakan dalam ayat yang pasal 9 ayat yang ke-14 itu, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dalam bahasa aslinya dari perbuatan-perbuatan yang mati, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi saudara, masa puasa catur dasa minggu yang terakhir ini, dengan adanya peristiwa penyebaran pandemi ini yang membuat kita ketakutan, yang membuat kita gelisah, yang membuat kita khawatir. Kita tidak bisa kemana-mana, kita tinggal di rumah. Jangan izinkan rasa ketakutan, rasa gelisah, rasa ini dan itu menguasai pikiran kita. Jangan keluarkan energimu itu hal-hal yang negatif itu. Keluarkan energimu itu untuk yang positif. Untuk mawas diri, untuk bertobat, untuk mendekat kepada Tuhan, untuk peduli kepada sesama kita, untuk saling mendoakan, untuk saling memikirkan satu dengan yang lain, untuk saling membantu. Itu yang harus kita fokuskan dengan tetap mengikuti arahan-arahan pemerintah supaya kita tidak menjadi carrier, tidak menjadi pembawa, tidak ikut menjadi penyebar daripada virus ini. Kalau mau memberikan sesuatu, ya berikanlah. Mungkin kita memberikan melalui uang. Kita inginkan orang itu untuk membeli ini, kirimkan aja melalui bank sehingga kita tidak usah bersentuhan dengan orang itu. Supaya apa? Supaya kita memutus rantai penyebaran itu. Dan inilah bentuk cinta kasih, bentuk kepedulian yang sangat besar bagi kita kepada sesama kita. Jangan biarkan kekhawatiran menguasai kita, tapi biarlah keyakinan kita tentang siapa Kristus dan apa yang dilakukan oleh Kristus dan apa yang akan dilakukan oleh Kristus pada kita itu menjadi landasan kita untuk memaknai apa sih artinya kita harus di lockdown seperti ini. Ya, dan nggak lockdown juga sih. Kita harus berdiam di rumah ini. Maknanya apa? Gunakan secara positif untuk mencari Tuhan, untuk kita malas diri, untuk melihat ke dalam. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan kepada saudara hari ini. Dan selamat melanjutkan puasa kita sampai berhentinya selesainya puasa catur dasa. Dan nanti hari Sabtu kita lanjutkan dengan Minggu Lazarus, Sabtu Lazarus, dan masuk kepada Pekan Kudus. Minggu Palem, Senin Kudus sampai Minggu Paskah. Saya tidak tahu bagaimana itu nanti Minggu Palem jalankan atau yang lain-lain. Romo-romo perlu membicarakan dengan umat bagaimana caranya di paroki masing-masing supaya itu dapat dijalankan, dan mungkin akan kita lakukan seperti ini, dilakukan di rumah masing-masing, bawa palem aja di rumah masing-masing, dan diangkat saja doanya. Dan ketika Romo Yakobus memimpin liturgi di rumahnya melalui online, saudara berpartisipasi melalui online juga. Tapi jangan lupa, karena gereja juga masih banyak butuhnya, meskipun saudara tidak berkumpul, jangan lupa memberikan persembahan untuk gereja ya. Untuk paroki masing-masing, kirimkan uangnya, persembahanmu kepada rekening daripada gereja masing-masing. Kalau mau membantu pelayanan Romo, bisa dikirimkan melalui rekening bank yang ada di video Padepokan Dharma Tuhu. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan beserta saudara sekalian, dan mari kita berdoa terus untuk negara kita, untuk Pak Jokowi dan pemerintahnya supaya diberi hikmat terus bagi penyelesaian masalah corona ini, dan untuk juga supaya Tuhan segera menghentikan penyebaran corona ini dan kita kembali pulih dan normal kembali.
Tuhan beserta kita semua. Amin. Sebab Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bila Anda memerlukan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi parokia-parokia di bawah ini. Gereja-gereja ortodoks maupun yayasan-yayasan yang mengatasnamakan dirinya ortodoks tetapi di luar alamat-alamat yang tertulis di atas untuk sementara belum berada di bawah naungan GUI.